Jadi sehari semalam buatan partai jam, nanti 22 jam. Sangat mungkin toh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wa sahabat tabi'in khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa wali walidayhi Syekh wa manawina kulli niyatin salihah wa li qada'i hajatina bi sirril Fatihah. Syaratul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fit dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa ittakhadha ila rabbih sabila. Inna hadhihi, sesungguhnya inilah ayat, baik ayat yang tertulis Quran dalam surat ini maupun tanda. Tadi ayat itu ibu bapak artinya tanda, artinya tanda kekuasaan Gusti Allah. Ayat itu ada dua macam, ada ayat yang maktubah yang tertulis seperti di Quran, katabah maktubah yang ditulis, ya, Zabur, Taurat, Injil, termasuk nabi-nabi yang tidak menerima kitab tapi bentuk lembaran-lembaran. Itu ayat. Yang kedua ayat kauniyah. Semua kejadian alam ini adalah tanda kekuasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ayat ini adalah kisah-kisah tentang Nabi Muhammad yang dimusuhi orang-orang, sebagian besar awalnya orang Quraisy, termasuk kisah Nabi Musa dalam konteks ayat ini. Ya. Sebelumnya ada kisah Fir'aun yang selalu menantang Nabi Musa. Ya. Dulu pernah kita sampaikan, jadi ayat itu juga bisa ditafsirkan ya, bahwa Fir'aun karena menentang Nabi Musa terus, kemudian Allah pernah menurunkan 5 wabah itu. Dulu pernah awal-awal corona, ingat saya pernah menyampaikan, tapi dalam konteks ayat itu bisa untuk menafsirkan tanda, kisah itu tanda kekuasaan Allah. Ya, bisa dilihat surat Al-A'raf ayat 133. Fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal kummala wad dhafadiya wad dam. Ini 5 wabah pokok yang pernah diberikan Allah pada Fir'aun, ya, karena selalu menentang Nabi Musa. Ya, yang pertama tufan, itu puting beliung, hancur semua rumah Fir'aun dan pengikutnya selama 1 minggu. Ya, tapi rumah-rumah pengikut Nabi Musa yang beriman malah boten. Jadi semua rumah Fir'aun tufan, aslinya Al-Quran tufana, menjadi bahasa Indonesia taufan, atau kadang diartikan puting beliung, dan yang bahaya beliungnya Pak itu. Jadi beliungnya itu yang bahaya. Jadi taufan itu seminggu. Setelah itu mohon Nabi Musa, karena anak angkat atau sebenarnya Nabi Musa itu, Musa tolong kamu bisa mohon Tuhanmu, kalau bisa menghentikan wabah taufan ini kami akan beriman. Nabi Musa berdoa, sekali saja taufan tadi berhenti ibu bapak, tapi ditunggu sebulan syahron, ya ternyata tetap tidak beriman. Huak membujui
ngapusi. Allah nurunkan lagi, ya, wal jaroda, itu belalang. Belalang itu nyun sewu, geragas banget. Ya, seperti kalau petani semalam ya, padi mau panen 1 hektar habis belalang. Ini juga begitu. Ini tanda. Di Jambu itu semua yang hijau-hijau itu habis. Sampai masih lapar ya belalang itu, semua atap, jendela, pintu, ya itu semua dihabiskan. Lagi-lagi Fir'aun meminta Musa, ini kamu bisa tolong Tuhanmu, bisa menghentikan taufan apa itu belalang ini sebagai wabah. Pokoknya wabah hilang, diangkat, aku beriman. Ditunggu 1 bulan lagi-lagi tidak beriman. Baru wal kumala itu baksil corona. Ya, yang kemarin kebablasan itu. Ini rahasia, jangan bilang gubernur bilang saya sebenarnya dulu memang ada, tapi mestinya tidak disikapi seperti itu, malah berlebihan. Ini rahasia Joko Nogodo Pak. Jadi memang ada, tapi mestinya tidak disikapi berlebihan seperti itu. Memang ada. Ya, tapi di Fir'aun malah lebih berat. Kumal ini baksil kan sama dengan corona. Hakikatnya sami. Malah baksil di zaman Nabi Fir'aun ini tidak doorplate kan nular 1 meter, makanya harus pakai masker. Ini yasilu fiddam, langsung masuk di darah. Semua Fir'aun dan pengikutnya itu karena itu sudah ya layamutu ala yahya, setengah hidup setengah mati. Lagi-lagi mohon Nabi Musa, tolong ini lebih berat lagi, ini wabah yang diberikan Tuhanmu. Diangkat wabah itu, aku beriman. Ditunggu rata-rata 1 minggu ibu bapak ini. Ya, usbu'a 1 minggu. Ditunggu 1 bulan ya tetap bujuk. Ya memang hati itu kalau sudah ditutup Allah kan sulit Pak. Ya. Wa dofadi'a, setelah itu turun lagi yang keempat. Dofadi di difda, zamannya dofadi itu kodok, kata. Dan rumah Fir'aun dan seluruh pengikutnya yang tidak berbentuk penuh kata. Tidak bisa bergerak Pak, kayak dikemuli kata gitu. Jadi mulut buka didik nggih mboten wani karena wasabat tadibta. Ketika mulut buka didik kodoke masuk mulut. Seminggu itu Bu. Lagi-lagi minta Nabi Musa. Memang tidak dijelaskan mintanya gimana, tidak bisa buka mulut, dikira-kira mau gitu kira-kira. Tapi Nabi Musa udah ngerti. Nabi Musa, ya Allah ini Fir'aun kalau ini baksil virus ini diangkat betul, Fir'aun dan seluruh pengikutnya beriman. Nabi Musa sekali berdoa Allah ngabulkan. Tapi ya lagi-lagi ditunggu 1 bulan. Terakhir wadam. Dam itu ada 2 makna. 1 dam bisa diartikan darah. Damul haidhi itu darah haid. Tapi dam juga artinya denda. Bagi yang haji, bayar dam. Kambing 1, unta 1 diberikan pada orang fakir miskin. Itu denda. Ini darah, semua benda cair waktu itu berupa darah. Seminggu tidak minum. Lagi-lagi mohon Musa tolong ini gimana. Akhirnya ibu bapak Nabi Musa berdoa ya langsung hilang. Tapi tunggu 1 bulan tetap tidak beriman. Akhirnya Allah perintah sudah Musa, Fir'aun ini sudah tidak iso dituturi. Angel, tuturannya angel. Kamu sekarang bersiap-siap berangkat menuju Palestina dari Mesir. Mesir menuju Palestina waktu itu masih ada daerah Suez itu, terusan Suez itu. Ya. Belum ada jembatannya sakit. Di sana nyebrang, kamu Fir'aun akan saya tenggelamkan. Makanya sampai sekarang dan Allah janji jasadnya akan ditemukan, orangnya meninggal. Dan sampai sekarang yang mendatangkan uang banyak di Mesir ya Ramses ke-12 ini Fir'aun kan dimumi Pak.
di balsam. Sekarang orang datang ke sana melihat Fir'aun bisa. Ya. Itulah, itu tanda wabah semua kepada kisah-kisah terdahulu, tanda kekuasaan Gus. Itu juga ayat kekuasaan Gusti Allah. Itu peringatan, tadzkirah di sini. Inna hadhihi tadzkirah, peringatan. Zikir, tadzkirah, peringatan. Ya. Tapi yang diingatkan tetap tidak ingat ya banyak manusia Bapak Ibu. Ya Fir'aun ditenggelamkan. Ya. Sampai sekarang ada itu tanda kebenaran Al-Qur'an. Ya, hebatnya Al-Qur'an kan di sini. Jadi apa yang disampaikan kisah-kisah tertentu itu asarnya ada, museumnya adalah begitu. Tidak sulit dilacak. Kita ini goleki mau coba itu persisnya di mana, ada yang tahu itu. Itu Tirawulan itu yang katanya punjernya mau coba itu sampai sekarang masih bingung. Sekarang ditemukan lagi yang sedang di Ngoro malah, di Ngoro Jombang. Ngoro Mojokerto ya, Ngoro Mojokerto yang arah itu sedang kan ada apa enggak di sini kira-kira. Jadi selama ini katanya di Tirawulan, iya, tapi persisnya di mana? Itu dulu memang dibom oleh Belanda supaya enggak ada. Yang enggak bisa dibom hanya makamnya Wali Songo itu aja. Jadi itu semua bekas kerajaan bom. Sekarang di Sriwijaya, sekarang bisa saja orang yakin Sriwijaya itu bukan di Palembang, tapi di Jambi. Sekarang di Jambi itu ada candi yang paling gede banget, Muaro Jambi. Sampai menjelang saya kemarin ke Dharma Seraya itu, Ibu Bapak, pemekaran Sawah Lunto. Di situ itu sedang digali juga bekas candi-candi. Jadi orang bisa yakin bahwa Sriwijaya bukan di Palembang, bisa saja di Jambi, Muara Bungo itu dari sana. Itulah. Tapi kalau Al-Quran, kisah-kisah itu sampai sekarang terbukti. Itu tanda, ayat. Ayat itu tanda. Makanya lo di Iran, kalau sudah ayatullah itu udah ulama paling tinggi, Pak. Saya 3 kali Iran, Ibu Bapak. Jadi di Iran tuh ulama itu kayak gelar yang kayak ya S1, S2, S3 gitu. Buatan atau di sini kiai itu kan yang memberi gelar masyarakat. Tidak ada aturan, masyarakat menyebut dia kiai ya kiai. Atau sebelum kiai biasanya anak kiai jadi Gus, Gus. Ya. Banyak orang semangat. Aku diceluk Gus terus kapan jadi kiai? Jadi kalau masih beberapa kitab, karena di sana kan Syiah 12. Syiah sendiri itu ada di empat golongan, empat kelompok, 4 sekte. Nah, di sana Syiah yang termasuk sangat keras, Syiah 12. Ya. Jadi Sayyidina Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, terus sampai kedua itu hilang, ceritanya begitu Pak. Al-Mahdi itu, Al-Mutador, dan nanti akan turun di akhir zaman. Nah, sambil menunggu imam yang ke-12, karena menurut mereka setelah Nabi wafat itu harus keturunan Nabi langsung, Sayyidina Ali. Tentu tidak ada wasiat yang jelas. Kelompok yang paling besar umumnya kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya sudah, Nabi tidak pesan siapa yang dipilih, Abu Bakar, Umar, Utsman, terus sampai sekarang itu. Lah, di sana ndak imam ke-12 itu tahu-tahu menghilang. Kemana? Makanya ya sepakatlah ya imam ke-12 itu sekarang diwakili oleh yang paling umat, pemimpin paling tertinggi di Iran itu. Yang tadi namanya Ayatullah dulu, Ayatullah Ruhullah, Imam Khomeini itu, sekarang Imam Khamenei. Jadi ini kalau beberapa kitab itu baru ustad, ya pakaiannya biasalah. Kalau sudah naik sedikit Hujatul Islam, ya Hujatul Islam itu kayak presiden pada tingkatan itu Hujatullah, Hujatul Islam itu yang ireng itu tidak salah. Apa itu jubahnya ireng hitam Bu. Tapi yang coklat kayak Khomeini sekarang Imam itu coklat itu yang paling tinggi. Dipilih oleh 83 karena provinsinya 83 tidak salah. Itu sementara aja menunggu imam yang ke-12. Itu ayat itu dalam konteks mereka Syiah ya. Tapi sekali lagi Nabi dalam konteks ini hadisnya sahih, ada Tirmidzi, ada di
Al-Baihaqi, ada Al-Hakim, memang Nabi pernah menyatakan bahwa aku nanti kalau sudah meninggal dunia, hati-hati, golongan umatku akan banyak sekali, 73 golongan, kulluhum halaka, semuanya celaka, ila wahidah, yang selamat si tok. Siapa Kanjeng Nabi? Ahlu sunnah wal jamaah. Ya, ahlu itu orangnya Bu, Pak. Orangnya jadi as-sunnah wal jamaah. Cuma kita ini kan dikaburkan. Kita kalau nyebut ahlu sunnah wal jamaah itu ya orangnya, ya ajarannya. Mestinya hadis Nabi itu. Ya, as-sunnah wal jamaah, sehari disebut sunni itu ajarannya, orang pengikutnya yang mengamalkan, yang mempertahankan, namanya ada kata ahlu sunnah wal jamaah. Aswaja itu, aswajo. Ya, kadang diplesetkan Pak, azwaja. Kalau aswaja itu ahlu sunnah wal jamaah. Kalau azwaja itu jamaknya zaujun, istri. Azwaja itu yang istrinya satu, cuma satu A, satu B. Itu azwaja pakai za. Kalau azwaja zaujun, jamaknya azwaja itu yang istrinya satu tapi satu A, satu B. Kan banyak begitu tuh Bu ya. Di sini ada enggak? Enggak ada Pak Bu nggih, mboten enten ya. Kalau ada wonge teko napa mboten? Itu ayat. Makanya di sana ayat. Kembali pada inna hadhihi tanda. Ayat apa? Baik ayat yang tertulis yang dinyatakan palsu oleh orang-orang Quraisy itu kata-kata Muhammad, dan Muhammad adalah pembohong, Muhammad adalah orang-orang gila, Muhammad adalah dukun, kahin, Muhammad adalah sahir, tukang sihir, tapi tidak pernah marah Nabi Muhammad. Jadi itu tadzkirah bermakna peringatan. Ya, ayat. Berarti kalau kita dalam konteks ini, hari ini Bapak Ibu, semua kejadian-kejadian itu juga tanda. Pak Sambo itu tanda. Dan sudah menyampaikan Ibu-ibu, kemarin diundang ceramah di Kapolda, di Polda, ada memang nampaknya benar, namanya berita. Jadi Pak Sambo orang hebat, karirnya cepat. Jadi teman satu angkatannya belum ada yang bintang 2. Jabatannya double Kadif Propam, Satgasus, sing malah kuas itu Satgasus nih Pak. Duwe akeh. Omahe akeh. Sawahe akeh. Dolare akeh. Berarti bojone ya itu sebenarnya sumbernya kan di sini. Itu memang katanya sudah bisa ranjang berdua itu. Tapi karena menyangkut duit katanya begitu. Makanya yang tahu rahasianya harus dibunuh. Yang benar wallahu alam. Tapi berita yang di luar itu semuanya bahwa beliau memang orang hebat, karirnya cepat, onok sombongi dan wani wong tua. Ini tanda petik. Wong tua ini yang saya membenarkan. Kalau memang berita betul, Ibu Bapak, wong wani wong tua musibahnya mesti gede, balai mesti gede. Jangan pernah berani dengan orang tua. Ya, wah balai mesti gede. Siapapun wani wong tua itu balai gede. Nah ini kan balak besar Bu. Uang gitu banyak, dia dihukum, terakhir hukum mati akhirnya. Istrinya sudah hukum berapa? 20 tahun. Dan berapa orang rentetan yang makmuman kepada dia. Berarti dia kan akhirnya masuk penjara makmuman lillahi ta'ala. Itu kan musibah besar Pak. Hidup seperti itu Masya Allah, powerless sudah. Nah itulah, itu juga tanda gitu loh, tanda-tanda. Sekarang orang yang uangnya banyak lagi, yang sedang rame-rame anaknya, itu setingkat kabak hanya teman anak saya juga pejabat di Kementerian Riset, itu kabak Pak. Uangnya cuma 55 M urusan pajak. Ini Bapak yang pernah dipajak ini. Ya, itu luar biasa itu. Ya terus anaknya sombong kayak begitu itu. Ya itu kalau tidak ada orang bisa dipukul, bisa. Sampai sekarang kan belum sadar itu. Urusannya adalah nyun sewu. Urusannya sederhana, urusan pacar. Itu kan. Laki-laki yang lain gitu. Wis pepean tak golek maneh mesene. Ini ndak. Itu harga diri itu. Ya Allah, itulah manusia. Seringkali kalau ada harta pangkat yang menempel itu menjadi
sombong. Dan itu yang paling dibenci Gusti Allah, Bapak Ibu. Saya selalu mengingatkan bahwa iblis itu dilaknat Allah, masuk neraka selamanya. Kita selalu mengatakan kafir. Ini inti pertama, aba wastakbara. Berulang-ulang ketika kamu harus sujud kepada Adam lebih pintar dari sampean. Aba menolak, wastakbara takabur. Jadi takabur itu paling dibenci Gusti Allah. Makanya Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ya. Dan kisah Nabi Muhammad juga sama kalau kita ingin mencoba. Jadi setelah perang Badar, menurut riwayat ibu-ibu, pernah di zaman Nabi itu kekeringan 7 tahun. Sab'a sinin. Ya, bisa panjangan cek di surat Al-Mu'minun ayat 75. Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min durrin lalaju fi tughyanihim ya'mahun. Jadi setelah perang Badar mereka sudah dalam kondisi itu kan sombong banget. 313 Nabi, mereka 1000 kalah. Abu Jahal meninggal, Abu Lahab meninggal. Tinggal Abu Sufyan. Tokohnya tinggal Abu Sufyan aja. Walid bin Mughirah juga meninggal dunia, yang paling kaya. Ya. Jadi akhirnya 7 tahun, akhirnya Abu Sufyan, tokoh Quraisy, ya satu-satunya yang masih berada, akhirnya menghibalah, Muhammad, kamu kan rahmatan lil alamin. Ini sudah 7 tahun. Orang tua sudah banyak meninggal, anak-anak meninggal. Berarti kamu kan sama dengan membunuh orang tua. Jadi selama 7 tahun ini Bu Bapak, batang aja dimakan, tikus apa sudah batang, nggak harus, sudah tidak ada lagi. Bulu-bulu apapun itu, bulunya unta itu sudah tidak ada makanan. Bahkan nyun sewu, kotoran unta itu dimakan, sudah tidak ada. Selama 7 tahun, akhirnya kamu tahu Allah, kamu berdoa pada Allah. Kamu kan rahmatan lil alamin. Kamu itu katanya sayang pada semuanya. Kamu berdoalah. Akhirnya Nabi berdoa juga, Ibu Bapak. Jadi kejadian setelah perang Badar. Karena tinggal Abu Sufyan tokohnya. Nanti berdoa juga langsung datang. Ada hujan lagi, kemudian ada buah-buahan. Tapi ternyata ia lupa lagi. Jadi lalaju, jadi mindurin madoranya hilang, lalaju fituyani, mereka tambah tughyan, tokoh itu kalau orang di pewayangan tokoh, tambah nakal, ya tambah membenci Nabi Muhammad. Kalau membenci dengan kata-kata tok nggak apa-apa, bahwa mereka ingin sengaja membunuhnya lebih kejam lagi. Dengan kata-katanya tetap itu syairun, jadi penyair ngomong tidak pernah terbukti. Sahirun, tukang sirka, itu dukun, kadzdzab, Muhammad pembohong. Swarga neraka pahala siksa mana? Buktinya tidak ada. Dan orang gila. Tapi hebatnya beliau tidak pernah marah, Bapak Ibu. Ya, itulah Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa. Ya, makanya di sini terusnya ayat faman syaa ittakhadha ila rabbih. Jadi bagi orang yang mau mengambil pelajaran kepada jalan Allah. Jadi tidak dipaksa. Jadi tazkirah tadi, peringatan tadi, kejadian Nabi Musa, kejadian Nabi Muhammad sampai sekarang, kejadian-kejadian itu pelajaran, itu ayat. Tapi bagi orang yang mengambil jadikan pelajaran, yang tidak, ya monggo. Allah tidak pernah maksa. Jangankan urusan mengambil pelajaran, Ibu Bapak, beriman aja buatan dipaksa toh. La ikraha fiddin. Maka ketuhanan yang Maha Esa itu kalau dalam konteks peringatan monggo, tapi dalam konteks agama memaksa orang beriman saya dosa itu enggak oleh. Itu haknya Gusti Allah, panjenengan lampaui. Orang dari beriman enggak apa-apa. Nggih. Jadi ini kan orang harus beriman menurut kan undang-undang manusia. Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Tapi itu tazkirah, juga peringatan. Nabi Muhammad pernah ingin semua orang beriman. Turunlah surat Yunus 99 itu.
lau sya'a rabbuka la amana man fil ardi jami'a. Muhammad, kalau aku ingin semua orang beriman, aku tidak ingin. Kamu jangan maksa-maksa orang. Aku ingin sebagian beriman, sebagian buatan. Ada yang faminkum at-taghabun 2 itu loh, Bu. Wallahu khalaqukum faminkum kafirun wa minkum Aku ingin sebagian kamu kafir supaya neraka ana sing nggoni. Wa minkum mukmin, surga. Aku tidak ingin semua orang beriman. Jadi akhirnya ibu bapak iman dan tidak itu hidayah Allah. Kamu tugas hanya mengingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir wa lasta alaihim bi musaitir. Kamu tidak bisa maksa-maksa. Jadi ketuhanan yang maha esa itu peringatan bagi dari segi agama. Dan dari segi negara wajib beriman. Ya, negara bagi Gusti Allah tinggi mana? Gusti Allah piyama yang menciptakan panjenengan ndak maksai. Kita ingatkan. Ada orang ndak beriman, ya sudah biarin. Tapi jangan berhenti berdakwah. Dan dakwah itu bukan nilai Islam. Kalau udah ngitung 222 kali ini kok. Tidak ada dakwah ilah Islam, dakwah ilallah. Kata dakwah itu buatan ilah Islam. Selama ini mungkin kita bisa keliru. Kanjeng Nabi piyambak surat Al-Ahzab 546 ya. Wa da'iyan ilallah. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah. Orang yang berdakwah itu namanya dai, mubaligh. Tapi ilal Islam bukan ilallah. Makanya kunci di dalam beragama itu akhirnya tauhid, bukan Islamnya. Makanya berpanjangan sholat harus kita ingat lagi fawailul lil musallin. Bukan urusan Islamnya betul, tapi kalau dalam ajaran agama baik perintah larangan tidak boleh diniati karena Islam, ya karena Gusti itu. Ini perlu diluruskan bab salam ini rada kaya Islam tidak. Wong panjenengan subuh tadi usolli fardhu subuh lillah. Bentar lagi puasa. Enggak tahu tanggal berapa ini. Tanggal berapa, Bu? Nggih, mudah-mudahan 23 nggih. Ini nanti tidak bodoh ya kita. Walaupun saya kalau fair Bapak Ibu, ini kaidah hukum Islam menyangkut publik, menyangkut urusan-urusan orang banyak. Kalau pemerintah sudah ngambil keputusan, semua harus ikut pemerintah. Itu kaidah. Idza hakamal qadhi intahal khilaf. Soal usoli didapatkan tidak itu monggo. Endemok bojo bata tidak, mau itu memang beda pendapat. Tapi menyangkut perbedaan pendapat yang itu menyangkut publik, kepentingan orang banyak dan pemerintah sudah ngambil keputusan, itu menurut kaidah hukum Islam. Itu idza hakamal qadhi intaha, selesai, tidak ada perbedaan lagi. Semua harus ikut pemerintah karena atiullah wa ati rasul wa ulil amri, pemerintah. Jadi nanti kalau tetap tidak bodoh ya ikuti pemerintah menurut yang bagi yang pernah belajar kaidah hukum Islam ya. Halal haram itu kan sudah jadi hukum. Proses halal haram itu namanya usul fikih, kaidah fikih. Jadi idza hakamal qadhi intahal khilaf. Khilaf itu perbedaan. Kalau pemerintah sudah ngambil keputusan, ikut pemerintah karena ayatnya jelas. Kamu harus taat Allah, taat Rasul, taat pemerintah, jelas Bapak Ibu. Ya, tapi ya tetap ada beda pendapat, ya begitulah. Dunia ini kan penuh beda pendapat. Ya sudah diingatkan pancet mawon nggih monggo. Makanya akhirnya kita jawab mawon beda pendapat ya enggak apa-apa, yang bahaya beda pendapatan. Gitu aja. Ini kemarin saya juga enggak tahu kemarin ajudan Mas Ganjar datang ke rumah saya. Ajudan langsung tiap hari ngalor ngidul. Ini hari ini kenapa siapa? Saya Vino siapa? Dulu kan kenal waktu di Jakarta kan beliau memang orang selalu ikut saya Mas Ganjar. Ya pokoknya iyalah. Pokoknya sudah ada lampu hijau dari Ibu Mega katanya. Ya sudah lurus, itu urusan beda pendapatan. Enggak tahu lah nanti sudah.
saya ikuti aja yang menang. Saya ini sudah fraksi masjid, mas. Fraksi saya itu fraksi masjid, fraksi tafsir Al-Quran. Fraksi Gusti Allah ilah sudah urusan. Ya nanti kita bantu, insya Allah. Ya nampaknya begitu, Allah alam ya. Saya punya dalil urusan politik tetap ayat kursi Pak, oleh kursi lali ayatnya. Tetap berjuang. Masih ingat beras, baju dan uang. Ya Allah. Jadi ini tidak dipaksa, man syaa. Jadi peringatan orang Quraisy, Nabi Muhammad, apa itu semua itu peringatan. Bagi yang inginkan, enggak apa-apa. Sama dengan sebulan yang lalu saya kalau boleh mengulangi. Ya, ini menjelang Ramadan Ibu Bapak. Ya. Memang ada hadis itu Imam Bukhari. Jadi semua amal manusia milik manusia illa shaum kecuali puasa. Fa innahu li, itu milik saya. Makanya monggo niat karena Allah betul. Enggak usah krono yang ingin masuk surga, enggak usah. Allah ya Allah betul gitu loh Bu, Pak. Wong panjenengan lesanya untuk Allah lillah nawaitu soman lillah kok. Akhirnya kok untuk swarga. Kalau Allah nggak terima gimana? Kamu munafik, kamu kan untuk Allah, tapi kamu untuk surga. Surga kan makhlukku. Yang hadis saya suka Imam Bukhari. Makanya ulama kita udah benar. Doa bulan Ramadan antara lain kan syahadat. Asyhadu alla ilaha astaghfirullah nas'aluka ridhoka. Itu hadis Bukhari. Wal jannah baru Bu, Pak. Kadang ada ulama, nasallahu ridho kayak Allah, enggak usah disebut swarga, kalau sudah dapat ridho Allah selesai toh. Sebab Allah tidak akan dolim. Salah ditulis benar salah enggak mungkin. La tudlamun. Ya, hadis Bukhari itu, Pak. Ya, la yadkhulul jannata ahadun bi amali. Nabi sedang berdawuh yang sangat esensi. Biasanya lu golek swarga, ojo mlebu neraka, ganjare akeh. Ini kebadan. Orang masuk surga bukan karena amal. Wala anta ya Rasulullah, termasuk panjenengan yang dijamin surga bukan karena amal panjenengan yang sangat banyak itu. Enggak. Illa ridho Allah. Ulang hitung 70, ternyata kemarin hampir 37 kali Pak. Limardotilah Quran. Kadang ridwanullah sama itu. Mardotilah itu ridho Allah, mardotilah ridwanullah, ridhonya Allah. Jadi hadis Bukhari itu sebenarnya kalau dikembali pada Quran, memang Quran menginginkan ibadah ya karena Allah. Ojo karena pengen swarga. Jadi hadis itu sekali lagi, Nabi baru diajak malaikat Jibril. Ditunjukkan Muhammad nanti di akhirat ada situasi seperti ini. Jadi khusus puasa betul-betul harus ditoto hati nih Pak ini. Muhammad ini loh orang suweneng Bu, yang swarga dikirim malaikat akeh dan suweneng, apa ndak seneng? Ketemu Gusti Allah. Liqa Allah itu 15 kali saya hitung di Quran. Ketemu Allah itu pasti ketemu Allah. Mesti seneng ketemu orang dino gak boleh ketemu anak istri seneng, terutama anak lah, istri nomor loro lah kan. Kecuali Bang Toyib. Jadi ditakoi Gusti Allah, kamu kok seneng banget mau kemana? Ya Allah, hak saya kan masuk modalmu apa? Ini ibadah saya sekian banyaknya. Walaupun sebanyak 1000 gunung kalau aku nggak ridho, nggak terima mau apa? Mboten Gusti, hak saya. Nah, akhirnya Allah dah malaikat orang itu jangan dibawa ke surga. Orang itu munafik. Dia katanya lillah untuk Allah, tapi ketemu surga neraka kan makhlukku. Pahala dan sisi kan makhlukku. Dia bukan karena aku. Kalau dia mengatakan lillah, apapun ibadah lillah itu mulutnya aja. Makanya di Quran kan ada ayat kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Allah akan membenci orang takulu mengucapkan tapi tidak diamalkan. Lillah kok li swarga, takut neraka. Enggak bisa, orang harus ke neraka.
Inilah hubungannya dengan fa'inauli, puasa itu ibadahku. Tapi ibu bapak ya ndak usah takut, sekali lagi lho aku golek swarga ayah, memang Qur'annya banyak supaya mlebu swarga. Itulah berdasarkan ayat-ayat Quran tadi dan berdasarkan hadis Bukhari tadi, akhirnya orang ibadah ada tiga tingkatan itu: syariat, tarekat, hakikat. Syariat itu ibu bapak ya kulit, orang yang ibadah ingin swarga mlebu neraka, takut neraka itu syariat. Syariat kan kulit pak, rukuk sujud itu kan dohir pak. Siapa kamu baca apa, sholat diri salam, poso, ndak makan, ndak minum, ndak kumpul mulai subuh sampai kan kulit. Ya di Allah bukan itu, ya adalah hatimu toh, hatimu. Makanya saya cukup sedih nyun sewu ini, mumpung eling. Syariat itu kulit. Kemudian sekarang disederhanakan kulit itu hanya celana cingkrang. Lek celana gak cingkrang jari ini mlebu neraka. Sederhana sekali Anda, literasi Anda, Qur'annya, hadisnya gimana itu? Masya Allah, lek ndak celana cingkrang itu mlebu neraka. Begitu sederhana. Orang-orang mereka umumnya kan tidak pernah belajar agama dengan tuntas, Bapak Ibu. Jadi urusan celana cingkrang, lek ndak cingkrang ndak mlebu swarga, mlebu neraka. Loh, Allah ini hati. Jadi boleh panjenengan pengen mlebu swarga boleh, tapi itu kan anak kecil, sekali lagi ahlul bidah. Itu pemula, orang baru ibadah harus dipancing dengan swarga neraka. Ya seperti anak kita itu loh Bu, Pak, ayo ini masjid, buatan tak tukon es krim, gue udah swarga itu sebenarnya hakikatnya kok demi es krim. Harus dipancing manusia itu, ngaji subuh, nggih, nurul iman. Ono mangane enak rawon setan, boleh, tidak dilarang, tidak dilarang. Monggo mawon, ndak dipaksa, jangan gitu, iman aja dia dipaksa. Tapi itu pemula, mubtadiin, pemula. Boleh. Lah, munggah didik tarekat itu ingin dekat Allah, orang ibadah taqarrub Allah itu nomor loro. Yang paling dengan Allah ya karena Allah. Sudah, karena Allah, lesane Allah kok akhirnya karena swarga. Ya sudah, hidup memilih Bu, monggo. Aku arek cilik, walaupun umurku 80 tahun, aku pingin swarga, pingin es krim, gue monggo mawon. Itu pilihan. Soal nanti ketemu Gusti Allah, menurut hadis murid tadi panjenengan, ya doa supra Gusti Allah. Kalau kata gimana Ustaz, nggak bisa. Saya noto hati seperti itu sulit. Ya aku itu pengen swarga. Ya nanti ketemu Gusti Allah, aja nantang Gusti Allah seperti riwayat tadi. Nggih Gusti, kula pian kadang-kadang nggih kepengin lu swarga, kula njaluk sepura ngaten mawon kira-kira. Muga-muga Allah nyepuro. Tapi Allah dioten ndak Gusti, ini Qur'annya jelas, hadisnya jelas. Orang kalau amalnya banyak harus mlebu swarga. Ya. Seperti Al-Qari'ah itu. Nggih. Wa man sakulat mawazinuhu bahwa wa amma man khaffat dulu itu Quran Gusti Allah kok ditanam. Nggih Gusti, kadang kula niki tasih kurang noto ati, kula njaluk sepura ngene oleh. Nek kula kok husnudzon Gusti Allah nyepura. Tapi aja Gusti Allah dibantah. Dibantah Gusti Allah itu swarga iku makhlukku, berarti kamu ibadah karena makhlukku. Kamu kan takut mlebu neraka. Berarti kamu kan ibadah takut neraka, makhlukku, bukan karena aku toh. Nah itulah Nabi, kalau sudah bicara esensi seperti itu, kita kadang noto hati buatan gampang ya Bapak. Mulai sekarang noto hati, latihan kata orang tua kita, latihan mati sajruni urip. Antamutu qoblal mamat itu sebenarnya kan ada hal-hal yang bersifat sangat esensi. Hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusal laili wa nisfahu wa sulus. Ini sama dengan ya ayyuhal muzammil qumil laila. Jadi Allah tahu Muhammad, engkau ini sembahyang kadang 2/3 malam, kurang dikit, lebih separuh, Allah tahu. Berarti amal Kanjeng Nabi sangat banyak Bapak Ibu.
Ya aluman takumu, ini sami dengan ayat itu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Muhammad bangun malam ya sedikit saja, tapi berapa? Nisfahu, separuh. Awin kisu, kurang dari separuh. Auzid alaihi, lebih separuh, kurang lebih hampir 2/3. Nabi pernah sampai 2/3 malam ibadah. Nah, kita kan 2/3 malam medsos sekarang. Nah, ini saya kadang berpikir kita ini nolak nih Abu Jahal, Abu Lahab, musyrik nyembah berhala, ya orang-orang Hindu nyembah patung, kita nyembah HP apa doa. Apabila itu dinilai syirik kan bahaya itu juga. Jangankan anak-anak yang tua-tua saja sampai jam 1 malam kadang masih dolenan HP Bapak Ibu. Ya. Wallahu, Allah tahu wa ma maka wa tafiatun minal ladina maka. Jadi sebagian, jadi zaman Kanjeng Nabi yang ikut sembahyang malam tidak sedoyo. Ya, sama sekarang sami mawon, ada orang sembahyang malam, ada yang tidak. Ya bangun malam samalah, cuma ada yang bangun malam sholat, ada yang bangun malam apian, ada yang bangun malam mendem, ada yang bangun malam ini main judi sampai subuh. Ini min sebagian, ya. Wa ta'ifatun minnal ladzina maka, Allah tahu. Ya, dan itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan Ibu Bapak sekali lagi monggo harus tetap diniati karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi Ibu Bapak, panjenengan pengen mlebu swarga tidak dilarang loh. Al-Qur'an ini jelas. Ya. Sekarang masuk surga, tapi juga bahwa 37 kali mardhatillah jama ridwanullah juga ada, bahwa yang paling hakikat itu ibadah itu golek ridhone Gusti Allah. Di bulan puasa juga benar. Asyhadu alla ilaha illallah nas'aluka ridhoka. Kula dibantu oleh ridhone Gusti Allah. Soal surga saya yakin Allah ndak zalim. Ada ulama yang ndak tambah wajana boten Pak. Nas'aluka ridhoka ya Allah, nas'aluka ridho, asyhadu alla ilaha illallah, nas'aluka astaghfirullah, nas'aluka ridhoka ya Allah, nas'aluka ridhoka ya Allah, kula golek ridhone panjenengan ya Allah. Lah itu yang paling digendaki Gusti Allah. Dan surga neraka kan kalau Allah sudah tidak zalim, kula dereng itu memang kalimat la tudzalam itu maksudnya apik ditulis elek enggak, elek itu sapi ngeboten. Kan beberapa ayat ditutup la tudzalam, kamu tidak akan didolimi oleh Allah. Itu kan dolim oleh menungso. Dikai air susu dibalas air tuba. Gusti Allah tidak. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apik ditulis apik, elek ditulis elek, enggak ada. Tapi nyuwun sewu niki sudah bicara sangat hakikat, sangat-sangat hakikat Bapak Ibu. Dan itu mestinya seusia keluaran panjenengan ya harus begitu. Lihat hasilnya ya, nggih, masjid le. Buatan Jumatan tak tukang es krim nggih. Tukang citato nggih. Kalau saya dulu juga begitu Pak. Le coba ada minggu Kamis sore yang kuburan le dukane mbah-mbah. Wedi Pak. Tak tukone Daud nggih udah. Tapi kan pemula panjenengan si rumangsa pemula mubtadiat makanya nggak ada pondok nggih hidayatul mubtadiin lir boyo niki hidayatul mubtadiin niku baru pemula, memang bukan orang yang sudah tinggi tingkatannya, itu baru pemula aja sudah kualitasnya begitu nggih. Niku sederhananya ya kiai yang nyusun pondok itu ini bagi anak-anak pemula, anak-anak kecil-kecil baru belajar agama. Ya mestinya memang begitu nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wallahu yuqaddiru laila wan nahar alima lan tuhsuhu. Setelah itu Allah ingin menjelaskan siang malam itu Allah yang menjadikan, menciptakan, dan kamu tidak bisa menghitung. Percaya Allah itu kuasa. Sampai hari ini profesor dari ITB kemarin Bapak Ibu, jadi sekarang ini saya tidak tahu persis ini yang ahlinya,
ahli saya agama, ilmu sosial, karena guru besar saya sosiologi dari Erlangga, sosiologi politik. Tapi lulusan begini tidak tahu. Itu Profesor Itibin tulis. Jadi 1 tahun bumi ngelilingi matahari ini sudah lebih cepat 3 menit. 1 tahun tapi nggak kerosong 3 menit setahun. Jadi menurut catatan para ahli, memang ahlinya, ya ahli-ahli ilmu bumi, geografi lah. Catatan terakhir Ibu Bapak bahwa bumi kita ini makin cepat. Jadi perubahan itu tidak hanya longsor ini semua itu perubahan climate change ya. Jadi bumi ngelilingi matahari biasanya sehari 24 jam, sekarang udah setahun sekali lebih cepat 3 menit, diperkirakan berapa puluh tahun lagi diperkirakan yang juga dikhawatirkan Ibu Bapak. Jadi sehari semalam buatan 24 jam, nanti 22 jam. Sangat mungkin toh. Dan sekarang sudah terbukti. Jadi sekarang ini kan ada pemantauannya Bu, yang ahli gampang sekarang ada 4050 ngitungnya ketemu. Jadi sekarang ini sudah lebih cepat 3 menit. Makanya sekarang kok 24 jam bisa dihitung, ini jam sekian, karena pasti, ilmu pasti. Matahari pasti bersinar, bumi ngelilingi hari ini perjalanan juga ndak kadang banter, ndak kadang lirik, ini stabil. Ini mboten sudah, ini ke ahli profesor Pak. Makanya pada tahun berapa nanti sehari semalam tidak 24 jam, 24 jam. Kok makin cepat. Jadi Quran juga tidak salah kalau hari kiamat matahari terbit dari barat. Makanya di sini kamu tidak bisa menghitung waktu siang malam, sebenarnya sulit menghitung. Tidak Pak ahlinya, kita tidak bisa Pak. Jadi betapa perubahan-perubahan alam hari ini menurut saya bukan dirubah, dirusak oleh manusia yang makin serakah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bagian daripada noto hati Ibu Bapak menjelang Ramadan betul-betul nas'aluka ridhoka wal jannah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna wa auladana ya Allah, semua anak-anak kami ya Allah jadikanlah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil tuqa wa ahlil Qur'an wa ahlil ibadah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal ghair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban kafiya wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam wa darajah nafi'ah lidin ummah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.